Halo Sobat Ji, kembali lagi di 12 Pas. Diskusi asik berbagi pengalaman dan wawasan seputar pengelolaan sumber daya manusia. Hari ini ada tamu spesial dari Bea Cukai Ngurah Rai. Ada Shania Debra. Selamat datang di Sulbaksel, Shania. Makasih Mas Haji. Halo Sobat Ji. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Chan, kita akan bicara banyak soal prestasi. Sebagai salah satu pegawai pelaksana yang menurut kami berprestasi. Jadi kan Shania ini sebagai salah satu yang termuda ya di tim LO G20 dan ASEAN Conference kemarin. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya gimana? Mulai dari daftar sampai kemudian bertugas di sana. Oke Kak. Sebelumnya makasih ya udah mau ngundang aku ke sini. Tersanjung banget nih bisa diundang sama Sobat Ji ke sini. Nah, sebenarnya ada cerita waktu itu. Aku tahu soal rekrutmen G20, pengalaman pertamaku yang paling gede itu kan pas G20 ya. Jadi ketika waktu itu tuh kepala kantorku tiba-tiba ngechat aku. Sebelumnya aku staf kepala kantor, terus kepala kantorku itu mutasi, tapi dia tiba-tiba ngechat aku dan ngirimin aku ND terkait rekrutmen G20 itu. Terus sebenarnya waktu itu chatnya dia tuh agak mepet sama deadline-nya, kalau nggak salah cuma 2 hari apa 3 hari gitu sebelum deadline. Terus aku sempat mikir kayak, ini mepet banget, belum bikin esai, belum bikin CV itu kan, dan aku belum pernah bikin sebelumnya. Ya, tapi kayak salah satu hal yang aku selalu ingat itu, mamaku selalu bilang, kalau kamu dikasih kesempatan apapun itu, kamu tuh harus coba aja, sekalipun nanti hasilnya gimana tuh, at least kamu udah coba. Karena ketika kamu nggak coba, berarti kamu bener-bener kesempatan untuk kamu masuk itu jadi 0% gitu, karena nggak mungkin kan kalau kita nggak daftar sama sekali. Akhirnya aku coba daftar, terus puji Tuhan banget bisa sampai di interview dan akhirnya masuk tim LO G20 dan ASEAN. Yang dirasakan gimana jadi LO itu? Waktu itu aku enjoy banget sih jujur, karena aku ketemu sama banyak orang baru gitu kan, dan tapi juga senang itu nggak dibarengi dengan insecure. Soalnya waktu itu aku kayak ketemu sama banyak banget senior-senior yang kayak udah lebih berprestasi, udah kuliah di luar negeri dan sebagainya gitu kan. Terus aku yang cuman kayak masih umbi-umbian ini kayak insecure banget waktu itu sejujurnya. Tapi aku melihat itu juga sebagai blessing gitu loh, kayak aku bisa berada di antara orang-orang ini, berarti aku harus dapetin juga, serapin hal-hal yang baik dari mereka gitu. Aku melihat itu jadinya sebagai kesempatan dan berkat buat aku gitu. Kenapa harus seperti itu? I mean, why you do what you do? Karena kan kalau kita lihat ya, sebenarnya kan ada pilihan lain. Maksudnya pilihan lain tuh ya bisa santai-santai, kerja pulang tidur, besok kerja lagi pulang tidur. Kenapa tidak memilih seperti itu? Apa yang terjadi di kepala saya? Oke, saya mau mengambil kesempatan ini. Oke. Fun fact, aku pas kuliah itu kupu-kupu sebenarnya. Kuliah pulang. Aku bener-bener nggak pernah ikut kepanitiaan, nggak pernah ikut apa-apa. Nah, ketika aku kerja, somehow it's a whole different thing. Sekalipun aku jadi penganut work-life balance, yang aku juga suka kayak abis kerja terus habis itu ya nggak usah lah nunggu-nunggu sampai malam-malam banget gitu untuk pulang gitu kan. Terus pulang gitu kan. Sekalipun aku juga penganut itu, tapi aku juga sadar kalau misalnya productivity juga penting gitu loh. Jadi kayak di luar dari hanya bekerja dan santai-santai di rumah, kayak ketika aku dapat kesempatan itu, ini jadi sesuatu yang kayak tetap exciting buat aku gitu loh. Kayak aku juga tetap harus produktif dong, aku juga mau ngelakuin hal yang lain. Dan lagi aku juga kayak suka gitu ngelakuin hal-hal yang baru. Aku juga orangnya bosenan gitu kan kalau kayak gitu-gitu terus. Nah, jadi itu jadi bikin aku pengen untuk daftar waktu itu. Berarti mungkin narasinya bukan work-life balance ya, tapi lebih ke work-life rhythm. Jadi kadang harus kerja, kadang harus healing. Mungkin gitu ya? Ya mungkin gitu, iya bisa jadi sih, ya juga ya. Kalau menurut Chan ya, mana yang lebih penting?
apakah keinginan pribadi untuk melakukan itu, atau lebih ke kayaknya environment-nya memang lebih bagus dan saya bisa punya kesempatan lebih? Menurut aku sih dua-duanya sama penting ya Kak. Cuman keinginan diri itu harus, karena misalnya nih kita daftar nih jadi panitia nih gitu kan. Orang-orang lain tuh mungkin aja bisa support kita pada saat itu. Mereka bakal bilang kayak ayo semangat ya, semoga kamu bisa gini gitu kan. Tapi tetap yang ngejalanin itu kita. Jadi jika kita keinginan kita sendiri tuh nggak kuat, kita pasti akan kayak udahlah nggak usah gitu. Jadi keduanya penting. Environment-nya gimana di sana yang dirasakan saat itu? Apakah memang oke, saya punya lingkungan yang suportif bla bla bla, atau seperti apa? Sebelumnya kan waktu di G20 itu aku di Atambua ya. Jadi waktu itu aku masih di kantor remote. Nah di situ tuh orang-orangnya emang beneran suportif banget untuk kayak ya bagus lah, kamu memang harus kita tetap harus aktif gitu kan, ngelakuin aktivitas-aktivitas di luar kantor gitu kan. Nah somehow ketika aku pindah di kantor yang lebih besar pun, sekarang di Ngurah Rai pun, mereka juga support, tapi memang lingkungannya berbeda, tapi menurut aku itu tetap support gitu. Bedanya gimana? Bedanya ya mungkin ketika di Atambua itu kan lebih jauh ya, kayak karena di perbatasan, jadi akses untuk aku kalau tiap kali penugasan itu kayak lebih susah gitu Kak. Aku kalau keluar, kalau misalnya ke Jakarta misalnya, aku mesti naik travel dulu, naik travel 6 jam 7 jam gitu kan. Terus habis itu naik pesawat lagi dari Kupang ke Jakarta kayak gitu kan. Biasanya transit. Jadi lingkungannya tuh berbeda. Sedangkan pas aku di Bali, biasanya kegiatannya udah di Bali ya. Jadi aku nggak harus akses yang gimana-gimana. Tapi mereka dua-duanya menurut aku tetap support dengan caranya masing-masing gitu loh. Orang-orangnya tetap support juga. Okay. Kalau kulihat kan di sana ada effort yang luar biasa ya untuk itu. Saya penasaran, apa sih yang membentuk Shania untuk mau melakukan dan berpikir seperti itu? Karena menurutku ya dari segi kualitas, kapasitas, sebenarnya banyak yang punya kualitas, punya kapasitas, bla bla bla. Tapi tadi keinginan untuk melakukan itu mungkin masih kurang. Nah, saya penasaran apa yang membentuk Shania sampai mau melakukan itu? Oke. Rasa mungkin ini juga kebentuk karena dari kecil itu aku sering pindah-pindah. Jadi Pindah-pindah itu gimana? sering pindah-pindah tinggal, pernah pindah rumah gitu lah. Jadi dulu aku pernah tinggal di Jakarta, aku udah pernah tinggal di Bali sebenarnya pas kecil, terus habis itu aku pindah ke Bogor pernah, terus habis itu aku di Makassar sampai dengan sekarang. Sering pindah-pindah itu membiasakan aku untuk kayak emang harus adapt terus kan. Jadi kayak harus punya teman baru, harus punya ini, dan akhirnya itu membentuk kepribadianku yang juga kayak aku seneng aku mengalami sesuatu yang gitu. Jadi itu kayaknya membuat aku mau gitu loh terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kesannya bakal bikin aku capek atau bikin aku nggak kayak lelah gitu lah pokoknya. Kalau menurut Shania, bagi orang-orang yang tidak mengalami apa yang dialami Shania, apa yang harus mereka lakukan sih supaya mau bertindak seperti Shania? Yang harus mereka lakukan itu ya coba aja. Coba aja sih. Kayak coba satu kali aja. Dan kalau emang kalian gak suka, ya udah gitu. Kan at least you've tried gitu kan. Kalau menurut aku itu aja sih. Oke, kita punya pertanyaan template, Shan. Best advice terkait dengan bagaimana menjadi tadi berprestasi bla bla bla. Shania pernah? Karena ini temanya tentang berani beraksi ya, kayak. Nah, salah satu advice terbaik, sebenarnya semua advice buat aku tuh baik, tapi salah satu advice terbaik yang teman aku kasih ke aku ketika aku lagi takut-takutnya ngelakuin sesuatu, itu dia selalu bilang kayak, udah nggak apa-apa, jadilah yang penting kamu jadi dirimu sendiri. Karena ketika kamu gagal, waktu kamu pura-pura jadi orang lain, itu rasanya lebih down dibandingkan ketika kamu gagal tapi at least you were yourself, kayak kamu nggak pura-pura jadi orang lain gitu. Worst advice-nya apa? Kalau worst advice-nya itu adalah kalau nggak sempurna, kalau belum oke, kalau belum maksimal, jangan lakuin gitu.
itu sebenarnya datangnya dari diri aku sendiri juga sih. Kayak dulu aku berpikir kayak kalau nggak maksimal ya jangan nggak usah lah gitu kan. Padahal kan kita nggak bisa, we have to start somewhere. Kita nggak mungkin mau langsung kayak yang sempurna dulu baru kita jalanin, nggak bisa. Kita harus coba at least di satu titik gitu. Itu mungkin sama dengan yang disampaikan Pak Halim kemarin ya, Pak ya. Pengalaman kerja dibutuhkan untuk mencari kerja. Kurang lebih gitu ya. Iya. Bisa Baik, detail. terima kasih Sania atas percakapan singkatnya. Saya belajar banyak sebenarnya dari percakapan ini, dan mungkin bisa membuat kita berpikir lebih lagi tentang apa sih yang kita jalani sejauh ini. Mungkin itu, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye.